Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa dengan Anda dalam Renungan Harian Katolik. Jika anak beralih dari pendidikan dari satu jenjang ke jenjang yang lain, ditandai dengan apa? Tentu perubahan tempat sekolah, tapi juga yang paling kelihatan adalah seragam sekolah. Dan bahkan ketika mereka lulus, mereka juga mengenakan toga, seperti seorang sarjana kecil, sarjana cilik. Dan demikian setiap tahap dari proses pendidikan itu akan mengalami namanya perubahan-perubahan. Itu contoh, tanda. Anda bekerja di sebuah tempat yang memiliki seragam, Anda harus beradaptasi dengan tempat tersebut dan seragam yang diberikan kepada Anda. Dan tentu juga kalau Anda memiliki status hidup tertentu, seperti Anda berkeluarga, sebagai suami, sebagai istri, Anda belajar untuk menempatkan diri Anda dalam peran Anda masing-masing dalam rumah tangga Anda. Suami bekerja mencari nafkah, juga istri pada zaman sekarang ini kebanyakan juga ikut mencari nafkah bersama suami, karena tentu beban hidup yang tidak ringan. Dan ketika Anda berperan sebagai orang tua, Anda tidak dapat berperan seperti tidak memiliki anak, melainkan Anda belajar untuk menempatkan diri Anda sebagai orang tua yang punya wibawa, tapi juga dapat menjadi teladan bagi anak-anak Anda, dapat menjadi inspirator bagi anak-anak Anda. Profesi manapun demikian, Anda sebagai seorang dokter, Anda sebagai pegawai negeri, Anda sebagai guru, semua membutuhkan identitas, tapi disertai dengan pola pikir, pola kerja, dan pola bertindak yang cocok. Bahkan pola hidup moral Anda pun demikian. Di dalam suratnya, Rasul Paulus dalam bacaan hari ini menegur dengan keras jemaat yang seringkali melupakan bahwa mereka telah hidup dengan cara hidup yang baru. Mereka diberikan hidup yang baru dalam Kristus, dan karena itu mereka mestinya hidup di dalam kasih Kristus, hidup di dalam roh Allah, hidup dalam kebenaran. Tapi yang terjadi adalah mereka hidup di dalam dosa, manusia lama. Percabulan, iri hati, kemarahan, nafsu, dan segala sesuatu yang diucapkan Paulus dalam suratnya yang menyangkut dosa. Dan Paulus mengingatkan, barang siapa telah hidup dalam roh, dia mesti hidup dalam roh tersebut, bukan lagi dalam kedagingannya. Dan karena itu, buah-buah dari hidup roh adalah kasih, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan semua karunia positif yang berasal dari Allah. Maka mari kita merenungkan, sudahkah kita hidup di dalam roh Allah? Tentu kita bukan manusia yang sempurna, tapi kita dapat belajar untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Maka saya mengajak Anda hari ini meniatkan, apa sih yang kurang pada diri saya? Tuhan, bantu saya untuk bertumbuh. Dengan rahmat-Mu, aku dapat bertumbuh. Bukan dengan kekuatanku. Maka mari kita mohon berkat-Nya untuk diri kita dan juga segala niat kita hari ini, perjuangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati, tetap sehat, semangat, dan bahagia.